Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materi kita kali ini, yaitu kita akan bahas mengenai stream media. Oke, sebagai pengantar, saat ini sulit buat kita menemukan website di mana dia tidak menyertakan file streaming media di dalamnya. Ya, artinya di beberapa website yang kita kunjungi ataupun dengan sengaja kita membuka website tersebut di dalamnya sudah terdukung fasilitas-fasilitas untuk memutar beberapa file-file multimedia ya. File-file multimedia dalam hal ini berbentuk bisa video, audio, games juga dan sebagainya ya. Beberapa misalkan yang mungkin kita jumpai, yang kita tahu juga, misalkan ada internet radio station, TV online juga, movie trailers, dan ada juga distance learning application yang sering kita pakai untuk kegiatan kita belajar gitu ya. Jadi website-website ini artinya dengan beberapa media tersebut, dengan memanfaatkan website itu bisa diputar dan sebagainya. Nah, artinya sebenarnya dari sisi internet itu sendiri tidak didesain untuk kegiatan mentransfer media tadi gitu, tapi artinya sekarang menjadi fleksibel. Ya, yang maksud dengan fleksibel ini ya tergantung dari uh, kebutuhan maksudnya. Artinya kalau misalkan si website tersebut tidak ingin digunakan sebagai media, sebagai streaming medianya digunakan di dalamnya, dia ya tidak bisa, artinya tidak mengikut sertakan di dalamnya gitu ya, hanya sebagai website yang digunakan hanya untuk informasi saja tanpa melibatkan streaming media begitu. Jadi artinya fleksibel sekarang, tapi secara infrastruktur sekarang sudah beberapa aplikasi pengembang dari websitenya sendiri sudah sangat mendukung untuk kegiatan tersebut gitu. Artinya untuk bisa mendukung streaming media. Oke, itu the itu ya streaming media di website. Artinya kita bicara website dulu. Ini kita kenal nih istilah adanya Mosaic. Mosaic mungkin tahun 93 ini sudah berbasis GUI, Graphical User Interface, sudah berbasiskan grafik lah. Nah, ada yang tahu nih apa nih Mosaic ini? Oke, mungkin langsung saja nih, Mosaic ini web web browser ya, web browser pertama kali gitu muncul tahun 93 yang berbasiskan GUI, karena sebelumnya emang sudah ada beberapa web browser tapi dia belum GUI, masih text based gitu, hanya menampilkan informasinya, menampilkan teks-teks saja gitu, tapi belum berbasiskan graphical. Nah, tahun 93 ini muncul sebuah web browser dengan nama Mosaic gitu. Nah, dari Mosaic ini cikal bakal dari streaming media ini sudah bisa di support begitu, karena ya dari sisi infrastruktur sendiri, dari interface sendiri dia sudah mendukung itu GUI, karena sebelumnya kan masih text based, artinya untuk streaming media ini nggak bakal bisa didukung. Nah, artinya dengan GUI ini, dari Mosaic ini, dia bisa nampilin gambar gitu, link-link file seperti audio file, video file, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Mosaic ini dulu ya, belum kita lihat perkembangannya dari mulai Mosaic tahun 93 itu, kemudian dia berganti nama mengganti menjadi Netscape ya, karena Netscape ini orang-orang pengembangnya sendiri dari Netscape gitu ya. Ada Netscape berganti menjadi Netscape Communicator gitu, dan berubah lagi menjadi Netscape Navigator dari Mosaic ini. Dan sampai sekarang mungkin kalau Anda tahu apa, Opera, nah Opera web browser juga ini cikal bakalnya dari sini gitu ya. Jadi Netscape ini dulu diperuntukkan untuk atau Mosaic ini untuk Unix ya. Makanya untuk yang sudah familiar dengan sistem operasi Linux ya mungkin sudah tahu itu, sudah sering memakai web browser dulu ya, ada Netscape gitu ya, Netscape Navigator atau istilahnya NN, juga ada Opera di dalamnya gitu. Nah, tahun 93 selanjutnya 95 dan sebagainya berkembang tuh banyak beberapa web browser. Ya, salah satunya juga Internet Explorer belum muncul di situ. Nah, dari situ Microsoft
bikin nih gitu sendiri untuk web browsernya dengan Internet Explorer. Yang Mosaic ini awalnya juga untuk dikembangkan untuk Mac juga ya, juga untuk Unix sebagainya, dan juga Windows. Tapi akhirnya untuk Windows sendiri dia buat sendiri, yaitu tadi Internet Explorer. Oke, itu sekilas mengenai web browser, sejarah awal di mana GUI ini web browser berbasis GUI yang bisa mendukung streaming media, yaitu Mosaic. Oke, kita lanjut. Masalah yang dihadapi itu beberapa ya. Ini adalah kelamaan file tukarkan internet menjadi semakin besar, gitu ya, karena dari sisi infrastrukturnya masih terbatas ya, hanya bisa memainkan tapi tidak diperhitungkan pada saat orang yang banyak mengakses atau banyak yang mengupload atau memainkan file-file tersebut, akhirnya filenya jadi besar begitu, dan artinya dari trafficnya sendiri pun menjadi sangat padat. Artinya memaksa orang untuk menunggu lama untuk mendownload dan mengirim file begitu, karena semakin banyak yang menggunakan jadi semakin besar. Istilahnya bukan ada istilah World Wide Web gitu ya, bukan World Wide Web, karena saking lamanya ya gitu ya, karena mungkin dari sisi koneksi internetnya juga kan masih terbatas gitu. Dulu kan masih 14,4 kbps dengan dial-up modem, artinya untuk mendengar suara pun dengan kualitas low quality yang enggak bagus sekali. Dan untuk mendapatkan suara kualitas CD ya harus menunggu selama 2 jam gitu untuk bisa didengar gitu maksudnya. Masalah selanjutnya adalah, problem utamanya adalah pendengar harus menunggu sampai semua file tersebut disimpan di hard drive sebelum bisa dimainkan gitu. Jadi semuanya harus menunggu diunduh dulu baru bisa di-play. Artinya pendengar tidak bisa memutar lagu bersamaan ketika file tersebut sedang di-download. Ya mungkin dulu kita sudah sering mencoba ya, mungkin juga Anda sebagian sudah mengalami, saya sendiri juga mengalami. Ya, artinya untuk bisa memainkan file-file audio, video itu terlebih dahulu kita unduh, setelah diunduh kemudian ya baru kita bisa play. Seperti itu ya. Dan keterbatasan internet ya gitu, semakin besar ya semakin lama file tersebut diunduh. Oke. Ya ini disebabkan karena keterbatasan protokol yang ada gitu. Dan browser dari sisi browser sendiri pun tidak mensupport dari playback audio files. Jadi tidak ada di situ. Artinya tidak diberikan kontrol si user. Ada aplikasi di luar browser tidak dapat langsung memainkannya, harus menunggu sampai browser selesai mendownload. Tetap ya, apabila kita juga menggunakan aplikasi di luar browser juga dia harus menunggu gitu sampai si file tersebut bisa dimainkan. Nah, konsep dasar dari streaming media di sini adalah menawarkan pendekatan baru untuk media di internet. Artinya, user tidak perlu menunggu file sampai file tersebut selesai. Semua di-download baru bisa dimainkan. Artinya, pada saat kita mengunduh file tersebut juga kita bisa langsung bisa sembari sambil memainkan. Dan streaming media ini dapat dimainkan pada saat ketika file media tersebut sedang ditransfer ke PC kita, misalnya seperti itu. Data yang ditransfer melalui internet kemudian bisa dimainkan. Dan artinya dimainkan ini bisa tadi pada saat proses pengunduhan juga setelah selesai ya bisa totally, bisa full ya, kita bisa mainkan. Artinya untuk kita bisa play selanjutnya lagi untuk di hari kemudian itu bisa. Streaming media juga menawarkan user control pada saat stream. Pada saat stream juga, pada saat proses transferring itu diberikan kontrol nih si user. Kontrol ini bisa tadi ya, bisa playback, bisa next, previous dan sebagainya. Artinya pada saat file itu disebut mainkan. Dan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh web server. Nah, satu lagi kelebihan streaming adalah kita dapat menggunakannya untuk live broadcast seperti itu, atau live streaming, atau juga live archive files yang dapat dilihat secara on demand atau secara permintaan. Nah, streaming media file selalu dibatasi oleh user bandwidth karena streaming media terjadi pada real time. Tetap ya, yang namanya bandwidth ini mempengaruhi. Jadi kita hanya bisa mengirimkan sebanyak mungkin bit
yang user dapat terima. Nah, dari pengertian streaming media di sini adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video secara digital atau audio video digital tersebut secara on demand maupun real time. Jadi ada dua nih. Streaming media ini bisa secara real time broadcast atau live broadcast atau live streaming, juga bisa dilakukan secara on demand atau berdasarkan dari permintaan dari audiens atau dari pengguna pada jaringan internet. Oke, ada beberapa istilah terkait dengan streaming ini, ya pasti ini yang paling jadi pertanyaan ya, bedanya streaming dan download. Kalau download sendiri di sini adalah sudah tahu ya pastilah ya. Jadi download ini adalah download dan simpan file dalam file dan sehingga dapat dinikmati pada saat offline. Itu ya, kalau download ya nggak bisa dimainkan, tapi akan dimainkan setelah selesai di download. Gitu ya, file dapat mudah di copy setelah di download, ya gampang dimodif atau diperbanyak atau bisa disebar ke siapapun. Artinya dia tidak real time dan waktu download lama, kemudian baru file bisa dimainkan. Kemudian rawan pembajakan lah ya. Gitu banyak, semakin banyak file yang di download kemudian disebarkan, itu dari sisi pembajakan yang pasti akan terbuka lebar. Dan dari sisi streaming di sini adalah apa? Di sisi streaming klik langsung segera dimainkan gitu. Jadi tanpa menunggu lama bisa langsung terlihat. Tapi nggak, artinya tidak perlu di-download dulu. Mendukung live broadcast atau live streaming gitu. Mendukung user control pada saat streaming tadi sudah jelaskan, pada saat di-download dan di streaming juga si user mendapatkan kontrol, kayak tombol-tombol kontrol. Lalu mendukung copyright protection, hanya dapat dilihat pada saat online. Ya itu ya, karena real time atau broadcast live broadcast ya pada saat online saja. File dihapus setelah dimainkan, artinya tidak dapat dimainkan kembali setelah offline. Oke, pada saat itu juga harus bisa dimainkan ya. Oke, lalu muncul lagi ada istilahnya progressive download nih. Apa sih progressive download di sini? Oke. Progressive download ini dia menggunakan hybrid teknologi, yaitu penggabungan antara metode pengunduhan dan streamingnya. Begitu. Jadi memungkinkan file yang tersebut untuk dilihat selama proses download selesai. Memungkinkan file untuk dilihat selama proses download selesai. Oke. Jadi menggunakan teknologi buffer untuk progresif ini, buffer adalah temporary area dalam memori komputer untuk menyimpan data. Ya mungkin buffer ini bekerja pada saat koneksi internet nggak begitu bagus ya, makanya ada istilah buffer. Buffer ini merupakan teknologi yang tadi ya, si temporary file itu ada di dalam memori sampai penuh, sudah terkumpul dia bisa langsung dimainkan lagi. Kemudian dengan high quality maka akan menunggu lebih lama, ya pasti konsekuensi kita yang harus kita hadapi, yang kita terima. Apabila high quality, kita pilih high quality, maka kita akan lebih lama menunggu. Kemudian not through streaming, artinya bukan streaming yang sesungguhnya lah, karena user limit control, artinya dibatasi dengan kontrol ini nggak disertakan oleh si pengguna, tidak disertakan, tidak diberikan kontrol-kontrol. Lalu tidak untuk broadcast, misalkan radio TV online ya, di sini hanya pada saat itu juga gitu ya, pada saat itu juga bisa dimainkan ya. Contohnya ada radio station TV online gitu, pada saat itu juga bisa dimainkan secara real time. Juga ada yang kedua, ada on demand files ya. Ini berbeda ya dengan tadi. Ini secara on demand file mungkin kita contohkan dengan istilahnya file-file yang kita simpan di dalam cloud ya, cloud server, penyimpanan di awal, di mana file media ditaruh di server, kemudian dapat dimainkan dan bisa diambil kapan saja, begitu, karena sifatnya ada di cloud begitu. Dan syaratnya harus melakukan sinkronisasi full dulu. Gitu. Setelah sinkronisasi full dilakukan, maka file yang ada di cloud itu akan terdownload ke PC agar bisa diakses dan membuat file explorer secara virtual lah, mirror seperti itu. Nah, bila tidak dilakukan sinkronisasi, ya
Artinya bila dilakukan sinkronisasi full atau penuh, maka tidak bisa diakses kecuali melalui browser. Jadi selain gini, pada on-demand files ini yang dilakukan pada cloud, kita mempunyai account, kita juga mempunyai file-file yang sudah disimpan di cloud dengan menggunakan sinkronisasi full pada server-server penyedia cloud ini, ya contohnya misalkan OneDrive dan sebagainya. Artinya seolah-olah si Windows Explorer yang ada di cloud itu ada juga di PC lokal kita, begitu. Ya, tapi syaratnya gitu harus melakukan sinkronisasi secara penuh dulu. Jadi artinya apabila kita sudah melakukan sinkronisasi, seolah-olah file-file kita yang ada di cloud itu berada di PC kita masing-masing, yang dalam bentuk Windows Explorer. Muncul drive baru ya. Artinya kita tinggal bisa melakukan drag and drop saja. Gitu. Seolah-olah si penyimpanan file yang ada di cloud ini ada di PC kita. Jadi seperti itu ya, yang disebut dengan on-demand files yang ada pada cloud. Jadi hal ini akan membuat lebih fleksibel dalam hal mengakses seluruh file tanpa harus bikin penuh penyimpanan internal di PC. Gitu. Jadi tanpa harus kita mendownload dulu, makanya kita juga artinya akan meminimasi penggunaan external drive atau penyimpanan storage, ya, karena dengan teknologi ini kita menyimpan file ada di cloud dengan melakukan sinkronisasi ini, seolah-olah kita dibuatkan penyimpanan file yang ada di PC kita, gitu ya. Oke, artinya dengan fast on demand bisa mengakses file di cloud tanpa harus menggunakan PC. Jadi seperti itu. Lalu ada live broadcasting, yaitu merekam peristiwa saat itu juga, kemudian mengencode filenya, lalu mengirimkan stream file tersebut ke server, lalu server akan membroadcast stream ke penonton atau pengguna atau user. Yang membutuhkan lebih banyak bandwidth daripada on-demand files karena orang pasti mendownload secara bersamaan. Jadi pada saat itu juga sudah penuh nih. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan secara infrastrukturnya. Jangan sampai terjadi crash. Jadi juga membutuhkan multiple streaming server. Nah, ini dibutuhkan bukan cuma beberapa server tapi banyak ya. Atau satu server harusnya bisa lebih banyak untuk bisa mensupport live broadcasting ini. Artinya bisa dibilang nih multiple, sehingga beban kerjanya bisa didistribusikan ke beberapa komputer. Artinya bisa dilakukan load balancing. Beberapa server akan bekerja sesuai gitu. Apabila server ini penuh, ya dialihkan ke server lain yang belum terlayani begitu. Distribusi komputer juga mengurangi kemungkinan server crash ya, kebetulan banyak server. Juga membutuhkan backup server, itu artinya kerusakan crash tidak bisa ditoleransi karena tidak ada kesempatan kedua. Jadi makanya bilang tadi harus benar-benar dipikirkan nih secara infrastrukturnya, khususnya dari sisi servernya harus bisa multiple streaming server. Dari sisi bandwidth isu, streaming bandwidth tergantung pada kondisi jaringan. Nah, untuk mengantisipasi streaming menggunakan buffer tadi ya. Ya, ini akan muncul pada saat kondisi jaringan nggak bagus. Selama beberapa detik, file disimpan dalam di memori, buffer belum dimainkan. Ini membantu ketika bandwidth menjadi tidak teratur, kadang drop, kadang cepat. Ketika buffer habis harus menunggu sebelum bisa dimainkan lagi. Jadi tunggu penuh lagi, kemudian bisa di-apply. Seperti itu ya. Itu buffering pada kondisi jaringan yang nggak stabil. Lalu ada stream media system component atau istilahnya SM ya. Saya sebutnya SM saja. SM dapat dibentuk dari beberapa software yang berkomunikasi pada level yang berbeda. Nah, basic streaming pada media system terdiri dari 3 komponen. Dari sisi playernya, servernya, dan encodernya. Gitu ya. Jadi ada 3 komponen untuk basic streaming media nih. Sistemnya ada 3, yaitu dari player, yaitu software. Ini adalah software yang digunakan untuk melihat atau mendengar streaming media. Kemudian dari server, yaitu software yang mengirimkan stream kepada audience member. Dan encoder sendiri adalah software yang mengconvert raw audio dan video files dalam format yang dapat distreamkan. Jadi kita gunakan encoder dulu nih untuk bisa dikirimkan atau bisa dimainkan oleh
nanti diterima oleh player. Dan ketiganya berkomunikasi menggunakan spesifik protokol dan bertukar data dengan format tertentu. Jadi sudah diatur menggunakan protokol tertentu, ya dalam ini adalah stream media agar bisa diterima pengirim, dapat diterima oleh audiens atau pengguna. Nah, ini adalah SM system komponennya. Ya, dari kamera ya seperti ini dihasilkan top tier sendiri set menghasilkan raw media. Nah, sebelum bisa diterima oleh klien harus di encode dulu menggunakan encoder tertentu. Dalam encoder ini sendiri juga bukan cuma bisa sebagai syarat untuk bisa dimainkan, tapi juga di dalamnya dilakukan pemampatan agar file tersebut ringan, tidak besar, dan proses transmisi yang diberikan dari encoder dalam ini media server ini bisa diterima oleh internet client atau client itu sendiri melalui web server. Begitu ya, ini ada sisi dari encodernya, lalu servernya sendiri ada media server dan web server, dan terakhir ada si player sebagai pemutar atau si penerima. Itu dari SM sistem komponen. Encoder di sini adalah sebelum file dapat dilihat atau dengar pada streaming media oleh pengguna, raw audio atau video harus dikonversi ke format yang dapat di-streamkan melalui internet. Artinya di sini fungsi encoder sini akan dilakukan konversi ya, dikonvers menjadi format yang bisa di-streamkan melalui internet. Artinya apa file yang didukung oleh streaming media atau yang ada di internet ini apa saja. Nah, itu fungsi dari encoder. Itu dilakukan dengan streaming media encoder. Prosesnya bernama encoding, kegiatannya adalah encoding. Encoding juga melibatkan proses pengurangan media data. Nah, tadi ya dibilang sudah dilakukan kegiatan pemampatan agar proses transmisi berjalan lancar. Ya, semakin bagaimana sini teknik yang harus dilakukan, bagaimana kegiatan mengencode di sini, encoding di sini adalah bagaimana menghasilkan file tadi berukuran nggak terlalu besar tapi dengan kualitas yang baik gitu ya. Jadi kita harus butuh teknik tertentu gitu dalam kegiatan encoding di sini. Dari file raw yang sangat mentah, raw itu mentah, masih besar ya pasti karena hasil output dari tadi ya kamera gitu ya, mungkin juga dari VCR, kaset, itu harus benar-benar dikonvers menjadi file-file yang bisa optimal secara kualitas maupun ukurannya nggak terlalu besar dan bisa diterima oleh player. Dan agak ringan untuk dapat disimpulkan oleh internet active tadi ya. Lalu dari CV server side-nya nih, setelah di file encoding kemudian disimpan di dalam SM server gitu sebelum nanti diterima oleh HTTP server atau web server. SM server hampir sama dengan web server yang bisa menghandle request dari multiple client. Fungsinya sama sebenarnya. Kalau server mengirimkan file ke browser, koneksi antara web server dan browser itu terputus. Tidak demikian dengan SM server yang menggunakan two-way connection. Artinya bisa punya kontrol untuk bisa merewind proses sebagainya. SM server juga harus memproses live broadcast yang datang dari encoder, dapat melayani user secara simultan. Simultan sini ya bisa banyak gitu dan pada satu waktu tertentu secara bersamaan. Encoder sini sebelum file dapat dilihat, didengar dari streaming media, ya udah lalu ke player ya. Nah, dari player sendiri adalah software yang dapat berkomunikasi dengan SM server dan dapat memainkan file SM. Gitu ya, jadi setelah pada saat dikonversi, makanya pasti akan diterima oleh web server dan diterima juga oleh sisi player. Dapat berupa standalone application atau plugin yang ada di web browser. Gitu. Jadi ini player ini bisa berupa web browser yang bisa di plugin di sudah ter-embed di dalam web browsernya. Juga bisa berupa player ini berupa standalone application gitu sebagai pemutar. Nah, ini menawarkan interactive control baik dari plugin yang ada di web browsernya juga secara standalone juga dia sudah ditawarkan atau sudah ada beberapa interaktif kontrolnya tadi untuk pause misalkan untuk fast forward, backward dan sebagainya. Nah, beberapa vendor yang menggunakan player ini itu ya, ini beberapa contoh ada real player dari
Real Networks, kemudian ada Windows Media Player dari Microsoft, juga ada QuickTime Player dari Apple. Ini ada beberapa player. Nah ini secara standalone-nya ya, artinya belum terimplement, bukan dari plugin yang ada di web browser. Lalu dari sisi protokol nih, pada level yang paling bawah kita harus mempunyai metode untuk mengirimkan streaming media file melalui internet dan bagaimana encoder dan player berkoneksi dengan server. HTTP sebagai standar protokol untuk level web page tidak cocok untuk streaming media. Gitu. Jadi ada protokol khusus untuk pengiriman streaming media ini. Nah, untuk streaming media ini ada protokol sendiri ya, bukan HTTP tadi. Ya, tapi belum distandarkan. Misalkan di sini ada Apple Time dengan Real Time menggunakan protokolnya adalah RTSP, Real Time Stream Protocol. Nah, ini RTSP ini menjadi protokol yang sering banyak digunakan khususnya untuk kegiatan streaming. Lalu Microsoft menggunakan di sini MMS sebagai Microsoft Media Service. Oke, jadi secara garis besar ada dua protokol yang mendukung jalannya streaming media, yaitu ada Transfer Protocol, juga ada Session Control Protocol. Nah, untuk Transfer Protocol sini ada UDP dan TCP yang digunakan untuk menyediakan konektivitas secara end-to-end di jaringan untuk aplikasi streaming dari end-to-end dari pengirim dan diterima, yaitu Transfer Protocol. Lalu ada Session Control Protocol. Di sini ada sesi terlebih dahulu nih yang mendefinisikan pesan dan prosedur untuk mengatur pengiriman data dari multimedia selama session terbentuk. Yang termasuk dalam sistem kontrol protokolnya adalah RTP, RSTP, TSP, dan juga RTCP, gitu ya. Termasuk ada 3 protokol yang ada pada menjadi bagian session control protocol. File format. Ketika player atau server menerima streaming media data, file harus di-unpack, dibuka, dan disusun kembali menurut aturan spesifik untuk bisa dimainkan. Nah, tersebut disebut file format. Sayangnya, file streaming media platform mempunyai file format sendiri dan tidak bisa jalan dengan format yang lain. Jadi sudah ada aturan sendiri ya terkait dengan file format untuk streaming media. Lalu kita codecs. Setelah streaming media data di-unpack dan disusun kembali, streaming media player harus di-decode data sebelum dimainkan. Nah, ini dilakukan oleh software kecil bernama codec. Jadi masing-masing file tersebut, file-file yang kita mainkan pasti punya codec yang berbeda-beda gitu, tergantung dari aplikasi yang dipakai. Codec ini digunakan karena raw audio dan video file mengandung terlalu banyak data atau besar untuk di-streamkan. Jadi codec ini yang fungsi tadi ya bisa untuk dilakukan untuk pemampatan juga. Codec menggunakan advanced mathematical model untuk mengurangi ukuran file asli dari audio file. Ya bayangkan kalau misalkan file yang kita rekam gitu ya, secara mentah kita kirimkan ya pasti sangat besar. Dan beberapa juga pasti tidak support ya, harus melalui proses codec dulu. Dan tentu saja perubahan ukuran yang drastis akan mengurangi kualitas juga ya, makanya ini tantangan buat kita bagaimana caranya melakukan proses codec gitu ya, tanpa merubah kualitas filenya tapi dengan ukuran yang tidak besar. Jadi setiap streaming platform mempunyai standar codecnya masing-masing dan setiap platform pasti mengklaim bahwa codecnya lah yang paling hebat dan mereka bersaing secara kualitas, ukuran, dan unjuk rasa. Artinya nggak masalah selama dalam kadar positif ya, saling bersaing untuk menghasilkan produk-produk, selalu mengupdate produk-produknya untuk menghasilkan video-video yang berkualitas tanpa mengurangi kualitas dengan tanpa mengurangi kualitasnya dengan ukuran video yang atau audio yang media tadi yang tidak begitu besar. Streaming media proses. Men-setting streaming media komponen hanya merupakan langkah awal untuk menuju komplit streaming media system. Jadi proses streaming ini di awal ya dari serangkaian beberapa streaming media system. Dari membuat streaming media konten, kita bikin konten dulu, kemudian menaruhnya di server dan kemudian menawarkan link pada pengguna. Prosesnya dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi itu merupakan rangkaian dalam kegiatan streaming media proses. Ada 4 yang namanya creation ya, artinya pasti membuat ya kontennya yang nanti akan di-streamkan, lalu di encode, mengkonversi raw menjadi format yang dapat di-streamkan, lalu authoring, di sini mendesain bagaimana Anda atau kita akan menyajikan medianya tersebut,
Lalu surfing, meletakkan files pada server dan mempublishnya di internet. Nah ini empat kegiatan yang dilakukan streaming ya. Ya pada langkah awal yang tadi disinggung, yang pertama yaitu langkah awalnya itu ya sebagai langkah awal yaitu membuat. Sebelum kita melakukan streaming kita butuh sebuah konten. Selain audio dan video, production skill, ya tetap butuhkan sebuah skill production untuk membuat audio video yang bagus. Dan yang paling penting adalah membuat konten untuk internet sama dengan membuat konten untuk media broadcast. Baik mau radio maupun televisi yang kita tahu. Kita mungkin membutuhkan lebih banyak sekedar audio file untuk presentasi. Nah, streaming media juga dapat menyertakan gambar, teks, bahkan animasi. Jadi bukan cuma audio video saja. Ya, jadi untuk streaming media juga dapat menyertakan gambar, video juga animasi. Itu bisa include di dalamnya. Tadi sudah dibahas juga, encoding sini adalah setelah punya konten. Lanjutnya kita harus mengconvert nih konten-konten tersebut menjadi SM format. Ketika mengikat file harus menentukan target audiensnya. Apakah menggunakan layout mode, DSL atau highline? Kita harus bisa men-setting atau mengkategorikan hal tersebut. Nah, audiens menentukan ukuran dan kualitas dari encode file. Oke. Jadi kita bisa, si audiens sendiri juga bisa memilih ya ukuran file dan kualitas. Ya mungkin gambarnya gambarnya kalau kita buka YouTube lah ya. Nah, itu kan bisa kelihatan ada beberapa kualitas. Nah, sebelum menjadi optional buat pengguna tergantung apa yang ingin dia lihat atau dia dapatkan, apakah dengan kualitas yang sangat bagus, sedang atau jelek gitu. Ya, artinya semakin bagus ya kebutuhan akan datanya semakin besar. Dan kebalikannya ya, kalau kalian semakin kecil dan tapi kualitas tidak akan bagus. Authoring ini selama proses authoring Anda atau kita memutuskan bagaimana streaming file itu akan ditampilkan. Nah, itu kita merumuskan di proses authoring ini bagaimana sih nanti konten dari streaming itu akan ditampilkan. Nah, cara yang paling sederhana adalah menaruhnya pada link di website. Misalkan gitu. Kita juga dapat memainkannya melalui plugin yang terdapat browser selain tadi standalone application tadi, atau juga dengan menggunakan produk seperti Real Player. Nah, ini yang saya bilang standalone ya. Oke. Artinya di sini meskipun standalone, dia mendukung synchronized multiple integration language untuk menjadikan sistem yang kompleks atau SMIL. Dan langkah terakhir surfing atau apa nih? Surfing ini ya surfing menyajikan merupakan interface antara SM dengan audience. Setelah kita lakukan create, encode, dan loading, kita menemukan agar dapat dilihat. Meliputi desain, notasi, maintenance, dan analisis. Tetap ya, jadi surfing ini tetap dipantau terus. Pada saat sudah dilempar, kita cek dulu dari sisi desainnya, dari sisi implementasinya, ataupun juga dari maintenance-nya selama proses sudah dilempar, sudah dipresentasikan, dan juga tetap selalu dianalisis perkembangannya. Lalu format file multimedia ya, yang kita lihat ada dua ya, yang besar ada audio dan video. Ada audio di sini adalah merupakan format audio yang populer, khususnya dulu untuk pengguna Unix dan Linux untuk audio ya. Lalu AIF dikembangkan oleh Apple, WAV ini standar file pada Windows. Mac ini sebagai sudah dikenal ya sebagai kompresi maupun baik video maupun audio. Lalu MIDI, nah ini tipe-tipe file multi-platform khusus untuk musik dengan suara synthesizer. MIDI file ini khususnya buat synthesizer. Lalu pada video, contohnya ada QuickTime, file video yang dikembangkan oleh Apple, juga ada video file Windows, file Windows juga MPEG. Kita masuk ke arsitektur jaringan, ada centralized arsitektur. Ada beberapa poin nih di sini. Dari manajemen isi konten itu sederhana secara centralized. Lalu penggunaan hardware secara efisien, single site management kurang scalable atau terukur, meningkatkan beban pada lokasi sentral. Jadi dengan centralized karena mereka tersentral arsitekturnya, artinya semua dibebankan pada server sentral gitu, pada sentral. Artinya tidak bisa didistribusikan karena tersentral, tidak menggunakan bandwidth secara efisien. Nah ini semua tersentral pada media server gitu. Jadi semua orang akan masuk ke sini. Dari mulai kita
mengirimkan raw file tadi, encode lalu dikirimkan server. Setelah di sini bisa dinikmati oleh beberapa klien, hanya dilayani oleh satu server. Lalu ada selain centralized, ada distributed cluster. Ini yang lebih disarankan ya, direkomendasikan. Artinya di sini lebih fault tolerance. Toleransi terhadap kesalahan itu bisa ditoleransikan lah. Kemudian scalable nanti dapat diukur dan penggunaan memory secara efisien. Nah ini ya karena sudah dilayani oleh beberapa komputer, ya maka penggunaan memory jadi semakin rata dan semakin efisien. Gitu ya. Dari encode di splitter, lalu di sini akan dilakukan oleh beberapa server untuk tergantung dari beberapa klien yang akan digunakan atau cara mengaksesnya. Ya, misalkan dia menggunakan data klien, juga menggunakan klien dan sebagainya. Nah, artinya di sini sudah dilayani oleh beberapa server. Makanya sudah dibilang di sini penggunaan bandwidth-nya menjadi sangat efisien. Oke. Nah, dari beberapa tadi kita kenal beberapa streaming protokol. Yang pertama ada RSVP atau Resource Reservation Protocol, digunakan untuk mereverse bandwidth sehingga data dapat tiba di tujuan dengan cepat dan tepat. Artinya tidak terjadi crash atau gagal. Kemudian SMRV atau Simple Multicast Routing Protocol, ini protokol yang mendukung conferencing dengan menggunakan multiplexing data pada volume. Nah, ini khusus untuk kegiatan conferencing di mana sudah dibagi atau istilahnya multiplying. Lalu ada RTSP, ini paling banyak dipakai, itu kegiatan streaming ya, digunakan untuk program streaming multimedia untuk mengatur pengiriman data secara real time. Lalu ada RTP, Real Time Transfer Protocol, yaitu standar untuk mengirimkan data multimedia secara real time. Dan terakhir ada RTCP, Real Time Control Protocol, itu adalah protokol QoS atau Quality of Service untuk menjamin kualitas streaming. Gitu. Oke. Lalu komponen streaming media. Ya, jadi kita kerucutkan lagi, kita simpulkan lagi. Jadi ada 3 ya secara komponen streaming media di sini. Pertama dari kliennya, ya sebagai pemutar dengan menggunakan player atau program atau plugin dari website misalkan. Lalu dari servernya sendiri menangani akses data dan pendistribusian file streamingnya. Lalu encoder untuk mengubah satu file menjadi file lain yang dikehendaki. Lalu kita masuk ke model klasifikasi streaming media nih. Ada dari sisi mananya gitu, dari sisi klien, yaitu dari 3 komponen di atas, paling populer dan fleksibel, paling kompleks untuk diimplementasikan. Lalu dari serverless di sini tidak menggunakan perangkat lunak server, streaming berjalan dari streaming saja. Lalu clientless, tidak ada program klien yang harus diinstal atau di-download. Gitu ya. Oke. Nah, menggunakan server encoder client program ini, step by step seperti ini. Pertama install server, lalu encoder, lalu client program. Jika TP streaming server maka dapat diabaikan. Lalu jalankan server program dan pastikan aktif. Capture crypt atau edit multimedia files, dan gunakan encoder untuk mengkonversi files, buat tag href dan embedded file dalam file HTML, lalu upload atau copy file ke streaming server kalau Anda cukup upload ke server saja. Kemudian upload text pointer file dan HTML page ke web server, dan terakhir coba dengan klik link yang ada, artinya program klien akan memutar file yang dimaksud. Streaming server, nah ini cara streaming servernya desain khusus untuk memberikan streaming media secara robust dan efisien. Dan streaming server tidak menggunakan HTTP kadang-kadang lengkapi, melainkan protokol RTSP dan MMS dari Microsoft ya. Kemudian dari visi platformnya ada macOS, ada QuickTime, tadi sudah dibahas. Dari sisi platformnya juga. Hal yang perlu diperhatikan ya pasti bandwidth ya. Ini yang paling utama menjadi perhatian. Artinya user dan server internet connection memperkirakan kebutuhan bandwidth pada saat peak time-nya. Jadi sudah kita disimulasikan, sudah kita ketahui pada saat peak time itu berapa, dan tetap si server harus bisa melayani
Ini data center internet network memperkirakan network overhead 70-80% dari penetrasi maksimum. Jadi sudah harus tersedia ya, biasanya itu 70-80%. Di sini sudah dilayani oleh data center nih, diusulkan data center internet network. Jadi sudah ada apa namanya? Sudah dilakukan, sudah dibuat konsepnya dengan menggunakan data center. Jadi di internal pun juga kita sudah persiapkan secara infrastrukturnya, itu dengan menggunakan data center internet network. Nah ini data centernya. Artinya sekumpulan server yang terhubung dengan tugas masing-masing yang spesifik. Disebut dengan server farm. Gitu ya. Jadi dari tadi dibilang data center ini ya ini artinya sekumpulan server yang terhubung dengan tugas masing-masing yang spesifik. Jadi tugasnya sudah dibuat yang mana sebagai load balancingnya, memastikan agar pembagian server ini bisa optimal. Artinya apabila beberapa server down atau tidak terlayani, artinya server yang lain masih bisa terlayani begitu. Gitu ya. Oke, jadi ini data center. Oke, jadi itu saja yang bisa disampaikan mengenai stream media ini. Bisa Anda pelajari lebih lagi dari literatur yang Anda bisa cari di internet. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk stream media ini. Kiranya bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.